arep ngecas ya piye Mas? Magicom karo setrika bareng. Ya. Balik dari rumah nenek, terus kan lewatnya hutan tuh. Kamu di dalam apa di belakang baknya? Di rumah. Oh. Kan di jalan raya tuh Mas. Ya maksudnya Benar. benar. Maksudnya Otopedia. Halo Sobat Otopedia dimanapun kalian berada. Pada episode pertama kali ini di podcast Otopedia, otomotif dan ensiklopedia bersama aku, Arga, dan bersama dua rekanku, ada Adi dan juga Aswan. Dalam 30 menit ke depan akan membahas hal-hal seputar otomotif, mulai dari motor, mobil, dan apapun itu yang berhubungan dengan otomotif. Mas Aswan, apa kabar Mas Aswan? kabar alhamdulillah baik-baik aja. Ya gitulah. Tadi kebetulan kesini dari kampus atau? Tadi sih dari kampus langsung ke sini sih. Terus naik taksi online soalnya motor lagi di bengkel, lagi di servis. Ya, servis rutin aja sih. Kalau saudara Andi, Mas Adi tadi kesini naik apa Mas? Aku naik motor Mas. Oh sebelumnya kabarnya bagaimana Mas? baik baik banget. Oke. Keren. Mas Aswan tadi kan bilang kalau motornya itu servis rutinan ya? Betul. Mas Aswan tuh kebetulan tadi servisnya hanya cuman sekedar ganti oli atau? Ini sih ganti oli rutin sama kayak check up gitu, kayak ngelihat apa yang rusak gitu. Misal di CVT-nya dibuka, dibersihin, sama di bagian injektor dan ya yang lain-lain lah dicek-cek gitu. Kalau ada yang rusak ya bisa dibenerin gitu. Terus biasanya Mas Aswan kalau servis motor berapa bulan sekali Mas? Tergantung sih biasanya. Kalau kayak oli biasanya aku di 4.000 km atau 4 bulan lah, tergantung mana yang lebih dulu tercapai gitu. Berarti nggak nentu ya? Nggak tentu, tergantung. Kebetulan motornya Mas Aswan tuh apa ya? Matic atau? Motorku sih Matic Honda Fit tahun 2017. Plat nomornya apa Mas? Udah ada yang idling stop itu atau belum? Kebetulan tipe motorku yang enggak itu, karena nggak butuh fitur itu kalau aku. Emang fitur itu sebenarnya buat apa sih Mas? Fitur itu sih kalau katanya pabrikan itu buat kayak menghemat bahan bakar. Oke. Biar kalau misalkan berhenti di lampu merah setelah 3 detik nanti mati gitu. Jadi biar hemat BBM gitulah katanya. Cuman karena kebetulan aku nggak begitu butuh, ya beli yang bukan tipe tersebut. Terus kalau idling stop tuh biasanya kekurangannya apa sih Mas? Kan kalau kelebihannya kan kayak gitu tuh, hemat BBM. Terus kalau lampu merah mati 3 detik. Nah kalau kekurangannya apa sih biasanya? Kalau kekurangannya sih kalau menurutku dari teknisnya itu ini bisa bikin aki lebih cepat umurnya. Karena kan dia untuk boros ya berarti ya? Nggak lebih boros sih, kayak umurnya gitu. Misal katakanlah aki bisa dipakai 3 tahun itu bisa kurang dari itu. Karena kan akinya lebih sering buat nyalain motor starternya lagi gitu. Jadi kerjanya lebih sering gitu. Makanya umurnya lebih pendek. Oke Mas Aswan, kalau semisalkan tadi kan motornya diservis tuh. Terus apakah servis dari motor tersebut itu harus di bengkel yang spesifik gitu? Atau punya langganan bengkel sendiri? Atau mungkin di bengkel, semisalkan bengkel-bengkel yang pinggir jalan itu kan banyak tuh. Itu apa sih bedanya gitu loh? Kayak bengkel resmi sama bengkel pinggir jalan mungkin ya? Kan kalau bengkel resmi kan udah pasti di situ produknya original semua yang dijual. Yeah. Terus pegawainya ada sertifikasinya semua gitu. Jadi kayak ada SOP-nya semua lah dari pabrikan gitu. Jadi lebih operasionalnya lebih sesuai dengan dari pabrikannya gitu. Kalau bengkel pinggir jalan sih ya sebenarnya tergantung tempatnya ya. Ada yang bagus, ada yang ya gitulah. Jadi ya pinter-pinter milih aja sih kalau yang bengkel biasa. Kalau Mas Aswan biasanya yang mana? Kalau aku biasanya di bengkel biasa, kadang juga dibenerin sendiri.
Keren. Tuh. Berarti ngerti banget ya otomotif. Ya ngerti dikit-dikit lah. Keren. Adi, tadi kamu kesini naik apa kamu? Naik motor mas. Naik motor. Kalau kamu sendiri nih, kan tadi bahas-bahas seputar servis. Kamu biasanya servis tuh berapa bulan sekali? Aku servis biasanya kalau mati sih mas. Kalau motornya mati baru servis. Karena aku nggak ngerti motor, jadi kalau baru mati baru servis. Gitu. 11-12 kayak cewek-cewek yang gak ngerti kayak gitu Iya. ya? Kalau Mas Aswan nih, aku mau tanya. Itu kan tadi kan servis kayak gitu ya. Terus ada nggak sih tips-tips nih, khususnya buat para cewek-cewek ataupun buat aku. cowok-cowok yang Yang- kayak Adi tadi yang sedikit ngerti lah masalah otomotif kayak gitu. Apa sih tips and triknya untuk menjaga kesehatan motor tuh seperti apa? Ya dirawat aja, kayak misal ganti oli. Kalau bingung ngitungnya bisa dilihat dari speedometer. Misal kalau sekarang ganti oli di 20.000 km, Kalau speedometernya mati berarti servis speedometer dulu ya mas. Itu ya itu biasanya boleh, di itu aki kan bisa di Jogja ada, kebetulan ada di Jogja. Tapi kalau speedometernya mati bisa dihitung berdasarkan waktu aja gitu. Bisa dihitung misal sekarang tanggal 3 Juni nanti ganti lagi, berarti 4 bulan, berarti apa tuh? Juli, Agustus, September, Oktober. Nanti bulan Oktober. Baru ganti. Ya, ganti lagi. Terus apa lagi? Sama kayak ini sih paling ngecek CVT. CVT itu apa mas? CVT itu kayak sistem penggeraknya gitu pada motor. Jadi nanti dibuka, dibersihin, sama dicek yang perlu diganti apa, atau mungkin fan bednya perlu diganti. Biasanya fan bed itu ganti di 24.000 km. Terus kayak kampas ganda, mangkok itu. Jadi Itu yang paling penting buat di servis ya. Kalau misal mungkin minimal setahun 2 kali, setahun 3 kali, itu yang paling penting ya. Kalau kayak minor-minor itu bisa lah 2 tahun 3 tahun Ya. di servis ya. ya paling yang ini sih, paling yang sering Paling itu penting. oli mesin sama oli gardan. Kalau oli gardan itu 2 kali pergantian oli mesin. Jadi kalau oli mesin 4.000, oli gardan 8.000. Kalau Mas Arga sendiri nih, datang ke sini naik apa? Naik VR mas tadi. Sorry. Tadi aku kesini naik motor Vario Honda. Ini naik Vario ya. Iya. Kalau servis kendalanya biasanya apa mas? Kalau servis sih biasanya aku sendiri servisnya rutin ya. Jadi kalau misalkan sebulan sekali pasti aku bawa ke bengkel karena juga sering aku buat perjalanan jauh dari Jogja ke Kediri. Jadi biasanya aku ganti oli itu yang paling utama ya, oli mesin sama oli gardan. Terus biasanya tuh ada masalah di filter. Kalau fan belt tuh kebiasaannya agak lama sih, jangka panjang dia. Tapi kalau filter itu biasanya kalau ada rongga-rongga itu kan filter kan berongga tuh. Itu nanti kalau udah kelamaan kepake kan rongganya agak geser-geser tuh. Itu ngaruhnya tuh biasanya ke bensin kalau aku. Jadi bensinnya tuh agak boros. Oh jadi tambah boros. Suara mesinnya juga kan kadang nggak enak ya mas ya? Iya, apa namanya, udara yang masuk ke mesin itu terhambat oleh debu kotoran itu tadi. Jadi kadang bisa dibersihin doang, kalau kotornya nggak seberapa, kalau udah kotor banget ganti aja, murah kok harganya. Berapa kisaran berapa? Wah, saya lupa, saya bukan penjual soalnya. Bisa dicek aja di online shop atau bengkel terdekat. Tapi kan sekarang kan kebanyakan tuh orang-orang pada di pasaran tuh banyaknya motor matic tuh ya. Nah dulu kan motornya manual terus kopling kayak gitu. Apa sih keunggulan dari motor matic itu sendiri sih mas dibandingkan motor-motor manual yang dulu-dulu kayak gitu? Nggak perlu masukin gigi, ya udah. Lebih enak. Maksudnya nggak perlu mikirin RPM berapa, nanti masukin gigi 2. Oh, gitu. jadi lebih simpel ya. Lebih simpel gitu, tinggal gas, rem, udah selesai gitu kan, lebih enak. Tapi kan buat motor matic tuh kadang ada kekurangannya ya mas. Kayak di medan-medan yang agak berat tuh curam kayak gitu. Misalkan nih, aku dari sini terus aku mau ke Pantai Sedahan tuh, jalannya kan agak susah tuh. Nah itu kan nggak cocok gitu buat motor matic mas. Kalau masalah tenaga itu kan tergantung mesinnya ya. Kalau misalkan ya 110 cc kabit ya emang agak berat. Tapi kalau kayak Vario yang 160 cc, 150 cc ya ini bisa-bisa aja buat naik tanjakan. Ya. Tapi kalau secara mesin tetap ini ya lebih enak kopling atau matic. Kalau secara kayak gitu. Kalau misal dibuat medan tanjakan, curam, terus buat
perjalanan jauh gitu menurutmu enaknya yang mana? Ya sebenarnya tergantung kebutuhan sih. Tapi kalau saat ini sih emang lebih enak kayak matic gitu. Karena kan apalagi kalau misalkan jalanannya macet itu kan kalau lagi agak pelan kan agak nurunin gigi. Nanti kenceng lagi, naikin gigi lagi. Kalau matic kan ya tinggal gas rem, lebih enak lah, lebih simple. Kalau misalkan penggunaannya tanjakan-tanjakan ya mungkin bisa pakai motor-motor yang 150 cc, 160 cc atau kayak ya 250 cc juga ada. Mas Zazon nggak suka motor ini ya, koplingan ya? Enggak begitu suka karena ya Karena nggak ribet, bisa. lebih ribet. Karena nggak bisa tuh. Tapi masih bisa. Bisa kok bisa. Udah pernah coba. Cuman kebetulan nggak punya aja. Agak Jadi kikuk ya? nggak terbiasa. Tapi aku percaya Mas Azwan nggak bisa sih. Katanya apa nggak bisa kan dirimu kan belum pernah lihat kan? Oke siap. Sorry Mas, sorry. Ya. Tapi kalau masalah buat motor-motor yang kopling tuh Mas, itu kan enak banget tuh ya Mas. Buat jarak jauh apa segala macam. Lebih stabil. Lebih stabil juga. Cuman apa sih Mas? Kenapa kok orang-orang tuh lebih banyak yang milih kayak motor matic yang besar-besar kayak gitu, yang pasarannya sekarang kayak misalkan ada NMAX, terus ada Honda ADV. Itu kan dengan harga yang pasarannya kisarannya segitu ya. Itu kan tapi kan buat jalanan aja kan otomatis lebih enak yang koplingan tadi kan Mas. Maksudnya buat apa? Perjalanan jauh juga buat gini-gini salip-salip. Tapi kalau matic itu kan emang kebutuhannya buat wira-wiri yang jarak dekat aja kan. Karena kan juga kalau naik kopling, motor kopling tuh jaraknya dekat kan juga capek juga kan ya Mas. Pengalaman tuh Mas Andi kayaknya. Betul ya. Dan kalau misal motor kopling itu nggak cocok mungkin pasarnya ya. Kalau pasar motor kopling mungkin buat kayak dulu tuh ada kayak ini Honda Win buat kayak kantor-kantor kan biasanya plat merah kan Honda Win. Nah, itu mobilitas yang lebih jauh. Tapi sekarang Honda Win tuh kebanyakan ditemui kalangan anak skena Mas. Iya. Parah. Itu ya. Baru tahu malahan. Oh baru tahu ya. Baru tahu malahan. Orang nongkrong. Mas ya ini memang iya. nongkrong saudara-saudara. Ya terlalu ini sih no life. Bergaul Mas, bergaul. Di kemajuan zaman yang sekarang nih Mas, kan ada kemajuan zaman di mana teknologi sekarang kan berubah ya Mas, semakin maju. Sekarang tuh ada motor kendaraan listrik, ada motor listrik, ada mobil listrik. Itu menurut pendapat Masnya tuh gimana? Itu bakal merubah kebiasaan kita buat pindah ke motor listrik dari motor BBM atau gimana Mas? Atau tetap di motor BBM? Kayak motor atau mobil BBM pasti tetap akan laku. Tapi udah makin banyak yang kayak beralih ke kendaraan listrik karena lebih simpel. Karena Simpel tuh apanya Mas? lebih simpel karena ini kita kalau kita kendaraannya BBM kan kita harus ke pom bensin dulu ngisi daya lah istilahnya. Tapi kalau itu kan kalau kendaraan listrik kita ngisi dayanya di rumah. Jadi misal pulang kantor atau pulang kuliah tinggal nanti nyolokin ke listrik, nanti tinggal tidur pakai lagi. Jadi nggak perlu keluar untuk ke SPBU atau mampir antri gitu nggak perlu. Berarti kalau motor listrik bisa bertahan seharian? Kalau dicas malamnya terus dipakai seharian buat aktivitas di jalan? Tergantung kemananya, hitungannya kilometer. Ada yang kalau motor ada yang 70 km, 90 km, bahkan yang 150 km pun ada. Tergantung beda-beda. Tapi itu buat tadi kan katanya Masnya tuh motor atau mobil listrik kan ada pengisian daya ya. Apakah itu penempatan pengisian daya tuh udah menyeluruh di Indonesia? Udah banyak belum udah yang banyak atau tempat pos-posnya? Nah, siapa tahu kan tadi kan katanya enggak kalau BBM ngantri. Nah, apakah dengan tempat-tempat isi bakal daya ngantri juga kalau bakal ngantri belum juga atau banyak? enggak kalau belum banyak? Kalau sekarang untuk SPKLU ya namanya stasiun pengisian kendaraan listrik umum itu udah banyak di mana-mana. Di rest area tol udah ada, terus beberapa hotel juga ada menyediakan, hotel, mall, terus ngecharger di PLN juga bisa, di kantor PLN udah banyak. Cuman itu kan biasanya dipakai kalau orang lagi perjalanan keluar kota yang lumayan jauh. Tapi kalau untuk penggunaan sehari-hari misal pergi ke kantor gitu ngisinya tuh di rumah biasanya mereka. Tapi buat pengisian di rumah tuh Mas, Ya. itu kan Daya rumah kan listriknya. daya listriknya kan berbeda-beda. Ya. Itu ada minimalnya kah atau gimana? Kalau pakai kalau mobil ya ini ngomongin mobil ya.
Kalau yang portable charger itu bisa 2200 watt. Tapi kalau yang wall charger bisa 7700 watt, ada yang 6600 watt, terus ada yang sampai 11.000 watt. Nah, biasanya orang-orang itu masang meteran listrik baru untuk khusus buat nge-charger kendaraan listrik. Dan dari PLN sendiri, dari pemerintah itu ada promo kalau misalkan masang meteran buat mobil listrik. Terus jam ketika nge-charger dini hari, tengah malam itu tarifnya turun lebih murah gitu. Jadi ada benefit tambahannya gitu. Dan biasanya orang-orang yang beli mobil listrik itu kan pasti berduit ya. Jadi nggak jadi. Berarti bukan di kalangan menengah ke bawah ya? Karena kalangan menengah ke bawah ki angel Mas. Mergo kan arep ngecas ya piye Mas. Magicom karo striko bareng. Ya. Oh iya. Jadi kalau berduit kan masang meteran sendiri misal 7.700 watt jutaan gitu, 7 jutaan itu kan ya enteng gitu kalau beli mobil listrik 300 jutaan. Berarti kesimpulannya masyarakat miskin sambil punya mobil listrik. Kesimpulannya gitu Mas. Anda mau diskriminasi Anda. Ya gini, bukan nggak boleh. Tapi mampu apa enggak? Kalau dari pemerintah mampu apa? Kalau dari pemerintah, dari dealer boleh aja. Ya. Dari pemerintah dari dealer boleh aja beli. Tapi punya duit enggak? Itu aja. Ngombe sih Mas, lambemu tak delok garing itu kali Mas. Ngomong terus ya Mas. Sampai itu Mas, terlalu berat ya. Ojo dipaksa lho. Seger banget ya. Aduh. BTW iki syutingnya di mana ya Mas? Ini Di mana Mas? di kafe apa ini? Kita syutingnya di kafe Sakala Coffee and Eatery di Condong Catur. Candi Gebang. Oh ya. Candi Gebang. Oh ya, Candi Gebang tadi. Sama-sama C soalnya. Sama-sama C ya. Mohon maaf. Catur Lanjut. Lanjut Mas, lanjut. Lanjut aja. Masalah kendaraan mau ya Mas ya, foto. Ya. Apakah panjenengan pernah mengalami kejadian-kejadian lucu di saat sedang berkendara? Semisalkan mulai sekolah aku ya. Dari aku pernah menemukan pengendara. Dia itu berkendara, tapi kendaraannya itu udah dimodif-modif kayak gitu loh, Mas. Kadang ada kendaraan juga. Tailuk. Itu bener. Rodone cilik itu. Cacing, Cacing ini apa velg jari-jari warna-warni. Enggak Aku mau sebelumnya. tekan nanti tadi lali toh. Waduh, Sampai Tailuk. Tailuk. Orang masih kita macam-macam. Kadang tuh ada yang di variasi-variasi kayak gitu tuh. Aku nanti bingung loh Mas. Iki variasi-variasi ini apa nggak bermasalah ngono karo polisi ngono. Yang membingungkan bagiku tuh sampai sekarang kayak gitu. Bahkan ada tuh banyak komunitas kendaraan kayak gitu yang bener-bener divariasi mulai dari NMAX ada komunitasnya sendiri, Vespa Matic. Bahkan ono sik iki motor ini kena lemah nih, kena tanah. Wih nek ono polisi tidur Mas. Polisi tidurnya nanti tangi Mas. Ya tapi itu mesti kesenggol sithik. Betul. Terus coba kalau kayak gitu kan kenyamanan kan juga kerasa banget kan. Ya. Kalau dimodif ban cacing, terus ke jalan Indonesia kan tahu sendiri ya. Ya. Ini kritik pemerintah gitu Mas. Oh enggak Mas. Otomotif ya Mas yo. Ya lanjut ya Mas. Lanjut aja. Ini tak ketok lho wis. Lanjut. Nah terus menurut Mas Hasan gimana Mas buat yang motor-motornya kayak gitu, itu buat kenyamanan, keselamatan? Kalau kenyamanan, keselamatan kan ya ini ya ditanggung resiko pengemudinya sendiri ya. Kalau dia mau tidak Sendiri kan di jalan raya toh Mas. ya maksudnya Benar. benar. Maksudnya sendiri gitu. Karena yang motif dia berarti ya resikonya jadi dia gitu kan. Misal tadi yang dimotif sampai nyentuh tanah. Kalau gak nyaman kan ya dia sendiri yang ngerasain. Ya. Kita yang lihat juga nggak nyaman Mas. Apa meneh ono motor listrik sing diblombong lho Mas. Kenal putih. Bayang gitu Mas. Gua ngono ki. Gimana tuh suaranya? Aduh, ranemu ijo ya Mas. Betul. Ojo kagetan lho Mas. Aku menyiapkan iki ra ono ngene strike ra ono lho Mas. Ojo kuwi to. Santai Mas, sabar. Pong sabar disayang Sasa. Oke, lanjut. Garing. Lanjut.
Ini sih, cheers bro. Cheers. Ini. Entek ngode gunanku. Nah, tuh ini membahasnya tekan di Mas. Lali tau saya ngecek sih rak lucu. Iki saiki anu tren vintage. Aduh kan cah nom sing tak mau ki mau. Ya, Honda Win pada zaman dulu kan emang mobil kantor, motor kantor. Motor kantor. Apa? Honda Win. Karena Honda Los ada enggak? Ada. Biasanya yo koyo sampean iki to Mas. Gampang kalahan kok. Bersaing kok gampang kalahan to nek sampean. Betul. Nasib. Apa ini bahas percintaan itu Mas? Enggak usah. Otomotif aja. Kalau percintaan terlalu lebih rumit bagiku. Ini lebih rumit. Kalah saing mergo tumpakan kok Mas. Udah lanjut nanti kalau siap. ada otomotif. Nah, ngomongi tadi yo, kayak kendaraan sekarang kan dibuat vintage-vintagean kayak gitu. Ada mobil juga yang dimodif kayak gitu. Menurutnya Mas nih, apa sih kendaraan mobil yang pada saat ini tuh heboh di pasaran dan cocok buat anak muda? Kalau anak muda sebenarnya pilihannya banyak sih. Tapi kan di pasaran sekarang kan yang lagi tinggi-tinggi yang bersaing secara terus-menerus itu kan ada merek dari Toyota sama Mitsubishi ya Mas. Ya ada, ya kebanyakan kalau anak muda biasanya banyak yang ini sih, yang motif cumi-cumi. Maksudnya kan dua Mas, Cumi-cumi maksudnya Mas? Ya, cumi-cumi bukan mobil loh, ya mobil bukan masakan. Cumi-cumi itu Cumi-cumi binatang Mas, masalah itu. masalah gini, cumi-cumi itu Kalau Mas sorry Mas ya. Lanjut Mas. maksudnya cumi-cumi di sini tuh jadi mobilnya biasanya Sabar. mobilnya biasanya Pajero, Fortuner terus dimodif di mesinnya kayak ya dinaikkan horsepowernya biar kayak lebih kenceng gitu. Jadi knalpotnya tuh hitam banget gitu loh. Nah itu yang bikin dinamakan cumi-cumi. Cumi-cumi ini nih Mas. Cumi-cumi itu knalpot. Cumi-cumi kan dia punya tinta hitam. Nah, knalpot mobilnya itu jadi hitam banget gitu loh. Cah otomotif sok filsuf kan. Gak masuk sebenarnya Mas. Cuman Salah itu udah ngomong ya. Di Jogja banyak banget yang motif kayak gitu. Apalagi kalau misalkan naik ke atas ke daerah Unif yang rasa sebut itu. Ojo disebut nek UI ojo. Ojo disebut nek UI ojo. Ya di situ ya banyak yang motif-motif kayak gitu. Meresahkan sih sebenarnya. Tapi nek kamu itu punya kendaraan atau mobil favorit gak Mas? Nah kan tadi bahas itu tuh Mas, bahas mobil listrik. Nah mobil listrik kalau buat anak muda nih Mas, nah itu cocok nggak Mas sebenarnya? Mobil apa? Mobil listrik. Cocok buat anak. Cocok nggak buat anak? Balik mana Mas? Cah muda niku mau motornya sudah ora. Kalau buat dirimu cocok gak? Kalau menurutmu cocok gak? Cocok, keren banget tuh. Uangnya cocok? Cocok banget, jelas. Kalau buat anak muda cocok sih, malah ini Efisien. uang sakunya lebih irit dong. Yang Tapi kan mobilnya lebih mahal Mas. Tapi ngene yo Mas yo, isi daya ning kos-kosan ki piye Iya ceritane? Mas, udah di kampung dah semua bu kos itu. Kan ada yang tiap kos kan yang meterannya sendiri-sendiri. Kalau 100 kos-kosan meter. Tapi sebenarnya gini Mas, nih soalnya kuat gue usah maksa Berasa maksa, mobil listrik ya. tapi kenyataannya banyak. Tapi kalau mahasiswa-mahasiswi yang berduit yang Apa UI mau ya? ya apapun yang sampai bisa dibeliin mobil listrik berarti kan dia kos-kosannya bagus dong. Meterannya sendiri-sendiri atau kalau enggak gitu ngontrak dari listriknya sendiri itu bisa di-charger di situ. Nah, aku satu mobil satu pun yang mobil. Rokok urus kasus. Iya bener. Ngomong kos kan mobil nyaman loh. Aduh sih. Ada bensin. Bener. Ini masjid ya buka 24 jam. Kawan kayak uang musafir. Ya ben aku sopir proton aku ngopo. Lanjut Mas. Nah, tadi balik lagi ke mobil favorit Mas. Mobil impian. Mobilnya Mas. Impian saya. Oh, VR? Oh, ini motor. Sorry. L300. Enggak. Impian yang gimana? Maksudnya impian di masa depan yang Buat yang masih bisa buat tercapai. Maksudnya yang kira-kira masih ya itu ya. bisa dicapai. Worth it. Kalau yang saat ini sih mungkin kayak masih BBM sih kayak Hyundai Palisade.
Pariset. Ya. Cek itu masuk. Mobil mobil Editor engko masukin foto yang masukin di sini ya, masukin foto. Wih bedone piye Mas? Hyundai Pariset. Rodone telu apa mabur apa? Rodanya 5. Yang 4 kepasang, yang Siji satu serep. serep. Aku wocok banget jok semono. Kuwi keunggulannya apa Mas kok? SD Mas, Hitler SD joki mau Mas. Lanjut. Lanjut. Hitler di Anu Mas, keunggulan mobil apa? Pariset apa kuwi Mas? Pariset. Aku ya. Keunggulannya apa Mas? Keunggulannya ini sih apa namanya kayak dia SUV yang pertama. SUV ya. Sorry lah. Jadi kayak lebih tangguh lah di medan-medan yang lebih berat gitu. Jadi kalau misalkan buat ke pantai gunung gitu yang jalannya masih berbatu, cocok main Palisade. Terus dia interiornya lumayan lega, bagasinya lega. Jadi bawa barang pun bisa banyak gitu. Muat untuk 7 orang. Nah, kembali lagi ke pasaran tadi loh Mas, yang Toyota dan Mitsubishi, toh. Ya. Itu kan dua merek ternama yang saling berebutan pasar toh di Ya. Indonesia ini. Toyota Honda. Nah, itu apa tuh Mas? Apa yang membuat mereka itu bisa menguasai pasaran di Indonesia ini gitu loh? Padahal kan banyak merek-merek yang lainnya. Ya usianya tua. Jadi udah dari dulu ada di Indonesia. Karena Familiar ya? karena udah dari dulu udah familiar di Udah telinga masyarakat Indonesia. Terus mereka riset pasarnya juga udah puluhan tahun, jadi bikin produknya tuh bisa sesuai pasar Indonesia gitu. Jadi benar-benar sesuai, jadi pas apa sama yang dibutuhkan. Tapi apakah dulu pas Ya. jenengan punya mobil, kan pasti selama hidup kan pernah nyoba mobil tuh. Ya. Mobil pertama yang jenengan tumpangi itu mobil apa Mas? Nek aku kan Suzuki Carry, ngerti toh? Sing Ya, zaman-zaman tahu. buat kuwi. Nek Mas Adi opo terus iki opo lah. Nah aku ya pertama ki bapakku pernah beli mobil iki. Mobil bak terbuka. Apa ya merek Oh, Carry? saru Mas kuwi Mas terbuka. Beda yang terbukanya beda. Rasa Saudi lanjut. Iki Mas, Carry apa ya sih terbuka iki Mas? Lho, lah ketinggalan. PKPRI. Zaman Surat 3 bebas. Yo lanjut. Iya mau Carry, Lah. terus zaman iki banget Mas apa? Tahun 2000-an awal yo. Ya, PKPRI. carry ada yang sebelum tahun 2000-an. Nah, iku tuh Mas, bapakku ki ceritane ki tuku iku mergo pernah duwe gitu mebel Oh, mebel. Sekarang mebelnya udah nggak ada. bangkrut Mas. Wes kan gua sama sedih ya Mas. berarti biyen nggo ngangkutnya angkut ngono, Pak. Iya. Angkut hasil jadi ngirim gitu. Heeh. Ngangkut sawit, Mas. Yes, dia mau. Nah, terus iki aku pernah kejadian loh. Iki balik dari rumah nenek, terus kan lewatnya hutan tuh. Nah itu, Nah itu dirimu di dalam apa di belakang baknya? cekung lah. Atas banget. Nah, terus kan lewat hutan-hutan. Ya. Itu jadinya tengah malam. Kebetulan mobilnya tuh sering mogok emang. Nah, terus kita mogok di tengah jalan. Nah, habis itu Ya terus. apa ya? Nah, habis itu ini Mas. Mogok tuh kan di hutan kan nggak ada bengkel. Nah, itu terus kita nginep di tengah hutan itu Mas. Sampai pagi. Horor boy. Ora, Mas. Kenapa nginep? Ya mergo ora ono sih lewat Mas, sepi banget. Sepi Kan bisa dicek sendiri, kan bisa dicek dulu apanya gitu kira-kira. udah. Cuman kita nggak ngerti Mas sebenarnya. Nah, itu udah telepon ini nggak ada balasan. Kita jadi nginep gitu. Nggak punya pulsa apa enggak? Enggak ada balasan, Mas. Oh. Ya. Ya. Udah kayak gitu aja Mas sebenarnya. Nggak menarik sih sebenarnya. Ya. Cuman gini lanjut. Kalau kamu gimana Mas? Apa? Mau pengalaman mobil yang Mobil Pertama kali. Berapa kali? Oh. Pertama kali. Ya apa ya? Dia makasih Masnya pikun. Mobil pertama kali. Kalau nggak salah sih Kijang. Yang pertama kali Itu kan ya? sorry. ditunggangi ya. Enggak, bukan hewan Kijang, ini Toyota Kijang. Kijang Super dulu zaman dulu banget waktu kecil kayak sebelum TK kayak.
Bu, saya naik sama. Mobil sendiri ya mas? Hah? Mobil sendiri. Enggak sih, tak tarik tadi. Jadi sepirin lah, disupirin. Mobilmu sendiri, Mas. Dudu masalah ditarik po tunggangnya Pak Mak. Ya aku Terus dengerin. aku itu tuh kuwi. Aku dengerin nyupir sendiri. Ternyata Mobilmu sendiri. Mimi sih mas. mobil sendiri enggak mobil saudara. Mas itu bapak belum punya. Pernah punya dijual Kenapa mas? buat bayar tas. Kayaknya habis bahas ya. Udah. Lanjut deh. Lanjut. Terus kalau mas harga tadi apa mas? Suzuki Carry ya, Mas. Carry. Oh. Itu gimana mas naiknya? naik ya. Saya naik tuh aku, Mas. Ini mbiyen ki nyeritake yo bapakku to, Mas. Bapakku kan gila otomotif ngono to yo. Mulai saka Vespa, mobil, antik-antik ngono kuwi seneng, Mas. Tapi yo kuwi mergo ragate yo larang to. Akhirnya bapakku yo semakin tua, semakin sepuh. Akhirnya Terus bapak mesti dikoleksi ya? dikoleksi. Oh iya ya. Semakin tua ya, mulai semakin tua. Vespa nih sing tak tatekke bapak ngono. Nah, kayak museum. Dan gue ki anu Mas, abang duwe Suzuki Carry kuwi bapakku kuwi. Yo mong dibuat penggunaan jarak dekat tok. Gue soalnya kan biyen mamaku kan buka toko, jadi buat kulaan wira-wiri lah gitu. Toko kelontong, toko sembako gitu. Enggak swalayan Mas, kebetulan. Banjing. Enggak kelas aku Mas, nek ngono kuwi. Aku esuk kuliah Mas, nek aku biyen aku gak swalayan. Tapi kan dirimu pas itu belum kuliah. Belum, tapi kan yus jenenge nabung to Mas. Oh. Paling orang rumah tanggane dhewe kok mbok urusi wae apa to kowe? Iya. Yo kan nek wong tuamu kan Ilmu. punya utang. Nek mau kan mergo bapakku wis tuwa. Iya. Masih Mas. ada. Wis ora ono. Anu saiki aku arep tekon aku Mas. Coba bapakmu. Bapakmu sapa? Yo opo lho, Cuk? Anu Mas, pengalaman burukmu saat berkendara atau penggunaan taksi online mungkin. Ada nggak sih pengalaman buruk gitu? Misalkan kayak Mas ya tadi kan sudah menceritakan mobilnya pernah mogok di tengah hutan. Nah. Ini kan serem tuh Mas. Terus bingung. Bingung. Pengalaman buruk tuh ini. Faktornya orang lain biasanya seringnya. Pengendara lain. Jadi Brengsek ugal-ugalan Ya, rumah. Gak teli, Oh, naik gak motor teli, gak bosor. teli. Oh. Kayak ini apa namanya? Kayak gak punya tata krama naik motor. Etika berkendara. Ah. Ah. Ada yang kayak tiba-tiba putar balik itu kan ya bikin kaget gitu kalau misalkan berkendara lagi kenceng tiba-tiba ada yang putar balik. Ada juga yang kalau misalkan lagi naik motor terus di depan ada LCGC sih biasanya. NCGC. Ya, mobil LCGC Apa kayak Calya, Sigra, Ayla tuh ini Oh. cara nyetirnya tuh kayak nggak bawa mobil, kayak serampangan itu kan. Kenapa mas? Karena Faktor mas? Faktor ekonomi mas? Faktor apa itu mas? ini nggak semuanya yang punya Calya, Sigra begitu ya. Cuman kebanyakan pengguna LCGC kan yang sebelumnya pengendara motor bermigrasi ke mobil. Jadi mungkin vibes bawa motornya masih ke bawah gitu. Jadi kayak selip-selipnya kanan kirinya tuh kayak orang bawa motor. Jadi itu biasanya kadang tuh ngeselin gitu. Kadang ada yang Keselnya gimana mas? Keselnya? Praktekin dong Mas. Mas, keselnya gimana? Contohin. cuman cuma gitu doang, cuma gitu. Tapi ya gak kedengeran supirnya. Batin Mas, batin. Ya, Batin. ya cuman ngebatin. Ya gimana om? Kiri nggak ngiri, nengah nggak nengah. Nah, yang naik motor suruh lewat mana? Tutupi dalane. Jadi ngeselin ya. Ya pengalaman buruk itu biasanya berhubungan dengan pengendara lain. Kalau Mas Adi sudah tambahan nggak ya pengalaman buruk selain yang mogok tadi? Nggak ada mas. Nggak ada. Cukup mas. Kayaknya wis kesuwen. Ini kesuwen ya mas. Tertarik ya. Wis ora Bosan tertarik. ya? Iki piye nek bahas liyane wae, Po? Bahas- Barmindo seneng gitu Barmindo. Barmindo terbaik tuh. Heeh. Iki mas. Concat tuh. Nah, concat iki tuh sebelah kene iki. Oh, sing biasanya ngarep-ngarepe nggo parkir Vespa kuwi yo. Bener. Oh, komunitas Vespa. Nek Mas ini otomotif Masnya gabung komunitas ya? Komunitas LGBT ya? Ya nggak join komunitas karena emang bukan orang Pengamat. bukan orang yang suka kumpul-kumpul, jadi nggak join apa-apa. Terus kegiatan mas belakangan ini apa mas? Kegiatan berkuliah. Aja. Iya.
ada yang lain. Ora mbok tambah-tambahi opo ngono. Oh, tuh mas. Apa sih seru sih apa tuh mas? Apa pengalaman naik apa Pengalaman naik kendaraan naik selain kendaraan selain misalnya angkot atau Angkot, kereta angkot. atau apa. oh pengalaman naik kereta. Aku naik kereta itu pertama kali SD. SD. Wah, wis zamane sih ono pedagang-pedagang di dalam kereta yo. Oh ya. Pengamen-pengamen atau Ya, aku naik kereta ke Jogja pas itu dari dari rumah. Mana rumahnya, Mas? Wih, langsung stasiun, Mas. Iya, rumahnya mana mas? Ya kebetulan rumah dekat sama stasiun. Di mana mas rumahmu mas? Pancen omah usuran ngono ki yo, Mas yo. Pemukiman rusak-rusak pemandangan ngono. Ya adalah Rumahnya rumah di dekat sama apa, stasiun. ya, terus ke Jogja pada saat itu buat ngambil mobil. Tapi buat zaman sekarang lebih enak Mas naik kendaraan umum apalagi kereta api yo. Terus sekarang udah enak Mas. Bersih. Pengalamanku Nyaman, tiketnya ya. juga murah, bisa di go show 2 jam sebelum keberangkatan bisa di go show. Kalau di Jepara itu ada nggak ya Mas kendaraan kayak gitu? Gak ada mas. Enggak ada tuh. Kalau Jepara Dulu ada kereta zaman dulu ada ke Jepara, cuman ya Kok kamu lebih tahu tuh mas? Aku sih orang Jepara gak tahu ya mas. ya baca sejarah Mas, baca sejarah. Jadi dulu tuh ada rel kereta Kudu. ke Kudus, ada ke Jepara. Cuman ya udah lama nggak aktif, akhirnya banyak yang hilang relnya. Tuh. sekarang kan kita kan yo sebagai mahasiswa lah yo, kalangan mahasiswa yang umumnya mahasiswa Jogja. Di Jogja ini kan ada banyak transportasi umum. Nah, menurut pandangannya Mas ada transportasi Trans Jogja itu toh. Menurut Masnya itu pandangan Masnya terhadap Trans Jogja itu gimana Mas? Maksudnya kan kalau di Jakarta kan ada jalur busway itu. Ya, Nah kalau di sini kan kadang berebutan jalan sama pengendara lain. Itu menurut Masnya gimana Mas? menurutku ada plusnya, ada minusnya. Plusnya bagus, ada transportasi umum bagus, Murah. murah, jadi bisa dimanfaatkan sama masyarakatnya, bahkan buat masyarakat luar Jogja bisa dipakai. Ya buat pakai apa bepergian gitu. Cuman ya minusnya itu nggak punya jalur sendiri. Jadi kalau macet ya ikut macet. Terus kadang asapnya kebul, asap knalpot bisnya, jadi pengendara di belakang tuh kena asap. Minusnya itu. Cuman ya plusnya bagus lah. Maksudnya jarang gitu loh kota-kota gede lain yang ada apa transportasi umum yang udah apa ya namanya, udah stabil gitu loh. Maksudnya kan dari dulu kan udah ada kalau di Jogja tuh kan. Yang kota besar kayak Surabaya aja baru-baru ini ada, itu pun belum mencakup seluruh wilayahnya. Tapi biasanya armadanya armada lama ya mas kalau yang buat transportasi umum gitu. Apa yang di Misal Trans Jogja. Trans Jogja ada belinya baru, cuman umurnya banyak yang udah berumur karena kan secara berkala nanti bakal ada pengadaan lagi buat ganti unit, kan ada masa pakainya kan. Jadi baru kemarin kayak ada yang baru. Tapi enak ya Mas, sekarang di Yogyakarta itu kendaraan umumnya banyak pilihan. Kalau misalkan bingung mau ke bandara-bandara kan dari Sleman jauh tuh Mas sekarang ya. Ya, ada kereta bandara. Kereta bandara ya Mas ya. Pandangan Masnya itu dengan kemajuan teknologi yang sekarang apalagi transportasi di Jakarta, pandangan Masnya itu harapan kedepannya gimana Mas? Buat Yogyakarta aja. Mungkin ini sih apa namanya kayak kalau transportasi umum paling kayak nambah koridor apa, nambah inilah Rangkaian. cakupan wilayahnya yang belum terjangkau. Terus mungkin bisa nambah pakai kayak apa namanya feeder, jadi pakai kendaraan yang lebih kecil, jadi bisa menjangkau jalanan-jalanan kecil di Jogja. Karena kan di Jogja ini jalanannya nggak terlalu gede ya. Kalau misalkan bis kan ya nggak muat gitu. Jadi Tapi kalau kendaraan kecil kan malah nggak efektif mas, kan sama aja jadinya kayak kendaraan pribadi kalau kayak gitu. Tapi kan satu kendaraan bisa muat lebih dari 5 orang gitu. Kalau mobil kan kebanyakan di sini paling dipakai buat 1-2 orang. Jadi lebih banyak yang keangkut gitu.
Jadi itu sama ini sih paling ya mungkin suatu saat gitu bakal ada kayak MRT, Apa itu Mas MRT? kereta. Kereta bawah tanah yang cepet kumpul Mas. Enggak bawah tanah juga sih di atas tanah bisa, bawah tanah bisa. Itu sih mungkin buat apa ada MRT mungkin ya masih lama tapi itu. Oh. Nah, apa tuh? Mas, disambil-sambil Mas monggo. Apa sih? Jadi enggak ya? Makanan apa sih? Dari tadi kok cuma dilihat sini. Sponsor ini Mas. Sponsor. Keripik bisa Dari disupport sisa- kita. Oh, keripik apa tuh? Mangleng. Iki anu yo, Apa? pelet lele. Gak. Nasi tiwul instan. Oh, Ini kudu ditambah. ini tiwul apa gimana? Ini boleh dicoba gak sih? Boleh dicoba gak? Enggak boleh Mas. Enggak boleh Mas. Haram lah. Haram display tak Mas, display. Oh, coba lah biar tahu rasanya enak apa enggak. Tamu mandor ke? Ya coba lah. Kok ngunjak wes. Ini ada keripik pisang dari Barokah Mall. Malmil. Oh, Malmil. Oh ya. Di sini sih tulisannya rasanya manis. Kita coba rasanya manis apa enggak nih? Buta huruf loh tuh. Boleh enggak? Manis beneran. Terus Terus? review itu. Tapi lebih manisan dia. Sopo? Ada kok. Kacau tadi. Kedai apa Mas? Gedang duduk. Jadi alamatnya di sini ada pisang, komposisinya pisang, gula batu, minyak. Iya. Terus Gula batu kalau gula darah ada enggak? ini belinya bisa di mana Mas harga? Ini Belinya. belinya bisa di melalui online bisa. Atau Di- ke tempatnya langsung? Langsung searching aja Barokah Malmil. Produksi semen. Di Semen, Gunung Kidul. Tapi nek dikongkon Gojek saka kono tekan gini yo wekah. Larang gojeke timbang regane keripik. Dayakan konsumsi Tapi enak- makanan enak, lokal. Enak sih jajannya. Enak. Enak kok. Makanya tak coba lagi berarti enak. Yuk lanjut topik berikutnya. Yuk. Ini pakan lele. Coba sih tuh. Wih nasi tiwul Mas. terbaik bro. Wih kudu didang Mas. Wih Mas. Masa iya? Karena itu aku digragarin dulu Mas. Kok karak yo. Kok tiba lagi Kok karak yo. Ini paling terbaik bro. Produk unggulan. Buat yang nggak tahu karak tuh nasi yang dijemur. Nasi yang dijemur. Thank informasi kan. Kan, thank you ya. Kan ganteng Pak. Ya ada sambil Mak. Lanjut ngomongin otomotif ya. Ini channel otomotif bukan channel kulineran ya. Enak. Tapi aku lah yo. Pesennya ya. Tak pisan, aduh. Bahas ini. Bahas apa? Oh pameran Mas. Oh iya pameran, bahas Kan pameran. otomotif tuh biasanya yo ngomongin tadi ada banyak apa komunitas-komunitas. Ada mobil-mobil baru. Heeh. Nah besok itu denger ada mau kok ada pameran. Apa bener itu Mas? Masnya mungkin sebagai penyelenggara atau promotor? Enggak, cuma enggak. peminat. Ya bulan ini sih dari tanggal 18 sampai 28 Juli itu bakal ada pameran mobil terbesar di Indonesia di Jakarta. Ya, itu Gias. Jadi ya bakal banyak produk-produk mobil yang dipamerkan di situ, banyak brand-brand. Termasuk keripik pisang tadi. Kalau mau jualan di sana bisa. Oh bisa. Bisa. Jadi bakal ada brand-brand. Enak. Jadi bakal ada brand-brand, terus ada brand baru juga kok dari China, mobil listrik ada, terus bakal ada produk baru dari mobil, terus ada apa namanya, bakal inilah pokoknya banyak ada aksesoris mobil juga, Masnya bingung aksesoris mobil juga. Ini mending dengerin saya, makanya nggak enak. Iya, yang enak-enak tuh biasanya nggak boleh. Ya lanjut aja. Jadi bakal ada apa namanya brand-brand mobil, ada aksesoris mobil, aksesoris dashcam, kaca film, ya banyak lah. Kalau misalkan mau datang ke sana, ada motor juga, motor ada. Lanjut. Nah ini dimik. Apa? Enggak lanjut. Kenapa man? Pameran apa?
pameran otomotif Mana, Mas? di Jakarta. Jakarta. Pada tanggal 18 sampai 28 Juli. Nama eventnya apa, Mas? Nama eventnya ini Gias 2024. Itu yang nyelenggarain siapa, Mas? Yang nyelenggarain ada apa namanya ada ininya IO-nya. Ada IO-nya. Kalau Masnya datang ke sana, Masnya mau ngincer apa, Mas? Maksudnya tertarik cuman dengan produk lihat-lihat. apa? Oh. Referensi. Ngincar ini nggak sih yang nunggu mobilnya? Biasanya SPG. model SPG ya, ngincar SPG. Satpam. Enggak, ngincar SPG-nya. Ya, bakal di sana banyak mobil kok. Jadi kalau misalnya mau datang ke sana, bisa beli mobil, bisa lihat-lihat doang, bisa test drive, apalagi bisa test drive mobil listrik juga. Kalau misalkan mobil listrik itu. minat sama mobil listrik kan banyak orang yang belum yakin sama mobil listrik gimana kegunaannya. Nah itu bisa nyoba langsung di sana juga bisa. Jadi ini apa ya? Worth it lah ya. Ya worth it lah. Harga tiketnya juga murah kok. Keren. Harga tiketnya. Kok gitu? Rasa nyeliti ya, tapi itu gue. Seret ya? Lanjut. Wes, tutup wes. Apa tuh? Wes. Oke, kesimpulan di episode kali ini. Dari pertama tadi, menurutku ya, Ngerawat motor. Nah, Aku ngerawat motor. harus terlalu menarik melakukan perawatan. Bener tuh, tidak terlalu menarik. Sebenarnya Ya emang nggak ada yang ditarik. Nggak ada. perawatan Motor, terus cara merawat motor dengan baik dan benar. Motor, mobil, semua kendaraan termasuk Bisa PT dirawat, KAI ngebuat kereta. Nah, kereta. Mobil listrik. Termasuk pengemudinya juga perlu dirawat. Perlu dirawat. Terus UI UI tadi. Apa-apa. UI. Itu nggak kesimpulan. Apa Mas? Uang. Ibu. Ibu. Oke. Nah, jadi kesimpulannya tadi, walaupun kita sering menggunakan kendaraan, mau kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum, kita harus selalu safety dalam berkendara, menjaga kesehatan diri sendiri sebagai pengemudi, kesehatan motor, mobil. Kesehatan orang tua jangan lupa. Kalau lagi nggak sehat kayak orang Kalau juga males kalian kok. yatim juga bodo amat saya ya. Yang penting selalu rawat motor kalian, masukkan ke bengkel, jangan masukkan ke panti jompo. Terus juga jangan lupa buat kalian penggiat otomotif langsung datang aja ke pameran Gias di Jakarta pada tanggal 18 Juli sampai 28 Juli 2024. Terus jangan lupa beli Jangan lupa juga keripik datang ke pisang. kafe. Mana tadi ya yuk? Kisala Sakala. Sakala di Candi Gebang. Dan jangan lupa Tempatnya enak banget ya kan? tempatnya enak Ada banget. ruangan begini, ada tempat ini ruangan apa, Mas? ada meeting room, Meeting room, Private ya, private. private. Cuman minimal order 200.000 doang, murah banget. Terus ada kursi-kursi di luar itu. Pokoknya nyaman lah. Bisa dibawa pulang porsinya. Enggak. Jangan lupa juga beli keripik pisang sama Timbul. keripik apa tadi? Singkong. Singkong, sama timbul timun instan. Ayam timun ya. instan, keripik tromol, Nggak. keripik Van Belt. Di Berlebihan, Mas, berlebihan. cemilan mana tadi? Malmil. Oke. Tarokat Almil. Oh, Semin, yuk. di Gunung Semin. Kidul. Terus kita tutup aja ya. Ingat banget tuh. Ya. Tepuk tangan, Mas, tepuk tangan, Cek. Tepuk tangan. Nah, Blok. Habis. ya. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton mantengin kita di episode perdana kita Otopedia, Otomotif dan Ensiklopedia. Apa lagi ya? Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tidak ada. Terima kasih. Dadah. Saya Arga pamit undur diri. Saya Aswan pamit maju diri. Adi. Diri. Pamit undur diri. Shout out. Maju dong, maju. Mundur gak bakal bisa. Dadah. Dadah.